Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nur Fazira, NIM 220906048, Prodi S1 Ilmu Gizi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia pada Remaja Putri. Baik, selanjutnya itu latar belakang. Anemia merupakan suatu kejadian di mana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah kurang dari batas normal, yaitu pada wanita 12-16 gram per desiliter. Masalah anemia pada remaja yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hidup mereka. Rumusan masalah di sini saya mengambil dua, yaitu yang pertama, bagaimana status gizi dapat mempengaruhi kejadian anemia. Terus yang kedua, mengapa remaja putri lebih rentan mengalami anemia daripada remaja putra. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, diketahuinya status gizi dapat mempengaruhi kejadian anemia pada remaja putri. Terus yang kedua, diketahui remaja putri lebih rentan mengalami anemia pada remaja putra. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini membantu kita memahami lebih dalam bagaimana kekurangan nutrisi, terutama zat besi, dapat menyebabkan anemia pada remaja. Kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor risiko lain yang berkontribusi terhadap anemia seperti pola makan yang buruk, prevalensi menstruasi, dan kondisi kesehatan lainnya. Selanjutnya, keaslian penelitian. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan pendekatan cross-seksional dan menggunakan random sampling. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan faktor psikologis, menggunakan teknologi yang lebih canggih dan intervensi yang lebih profesional. Selanjutnya, tujuan pustaka, tinjauan pustaka. Yang pertama itu anemia. Yang pertama, pengertian anemia. Yang kedua, penyebab anemia. Yang ketiga, gejala anemia. Dan yang keempat, dampak anemia. Terus yang B, remaja. Yang pertama itu pengertian remaja. Yang kedua, tahap perkembangan remaja. Yang ketiga, masalah gizi pada remaja. Dan yang keempat, status gizi pada remaja. Bentuk dari kerangka teori ini adalah anemia dapat disebabkan oleh sosial ekonomi, kurangnya asupan Fe, obesitas, gangguan makan, remaja itu alkohol, penyalahgunaan obat, pengetahuan dan jenis kelamin. Selanjutnya itu kerangka konsep. Penyebab anemia yang pertama itu meningkatkan kebutuhan zat gizi, zat besi, atau kekurangan asupan Fe, kehamilan pada usia remaja, dan penyakit infeksi. Masalah gizi pada remaja itu yang pertama itu obesitas, gangguan makan tidak teratur, kejadian anemia pada remaja putri. Hipotesis 0, tidak ada hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Hipotesis alternatif, adanya hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian anemia pada remaja putri. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada remaja putri usia 12-18 tahun menggunakan desain cross-seksional. Jumlah sampel sebanyak 110 orang yang dipilih secara konsekutif sampling, di mana semua subjek yang datang dan memenuhi kriteria dimasukkan dalam penelitian. Variabel dependen adalah kejadian anemia pada remaja putri. Variabel independen adalah status gizi pada remaja putri. Sedangkan asupan protein, zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan asam folat merupakan variabel perancu karena waktu dan tempat penelitian. Yang pertama itu hari Kamis 14 November 2024, waktu jam 8 sampai selesai, tempat Desa Penuja.
Definisi operasional. Yang pertama itu variabel yang anemia. Definisi operasional suatu keadaan di mana kadar hemoglobin kurang dari normal atau menurut WHO 2000. Cara ukur pemeriksaan laboratorium, alat ukur Hb Sahlil, hasil ukur 0 anemia kurang dari 12 gram per desiliter, 1 tidak anemia kurang dari 12 per desiliter. Skala ukur ordinal. Pengetahuan remaja tentang anemia. Yang pertama itu tingkat pengetahuan remaja putri tentang anemia berdasarkan presentasi jawaban yang benar dalam kuesioner. Tes wawancara. Alat ukur kuesioner. Hasil ukur 0 kurang dari men 1 baik atau lebih dari men. Skala ukur ordinal. Pengumpulan data itu yang pertama teknik pengumpulan data yaitu satu jenis data. A. Data primer, B. Data sekunder. Terus yang kedua cara pengambilan data, B. Teknik pengolahan data. Yang pertama itu menyunting data, editing, mengkode data, yang ketiga memasukkan data, yang keempat membersihkan data. Selanjutnya itu analisis data. Yang pertama analisis univariat. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan jumlah sampel kejadian anemia serta gambaran status gizi siklus dan lama menstruasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel. Yang kedua itu analisis bivariat. Analisis analitik dalam penelitian ini merupakan hubungan status gizi dengan kejadian anemia remaja putri dan hubungan antara siklus menstruasi dengan kejadian anemia remaja putri. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi yang diperoleh dengan A. Jika P kurang dari A terdapat hubungan yang signifikan. Uji ini memiliki A sama dengan 0,05. Baik, dan yang terakhir itu adalah rencana anggaran belanja. Bisa dilihat di sini bentuk dari rencana anggaran belanja yang digunakan. Baik, sekian hanya itu yang bisa saya presentasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.